Tapi nggak ada cut-cutan gitu? Enggak. Oke. Iya kan tanpa HP ya tuh lagi. Tok Kamera rolling. Action. Hari ini private class libur. Karena tempat kita sekarang dibajak nih sama bapak-bapak cakep ini untuk ngobrol. Jadi terpaksa nggak ada ruang private class lagi ya. Kita akan ngobrol di sini sama Bapak Radi dan Bapak Darsika dan Bapak Wisnu. Bapak siapa ya? Bapak kok bisa di sini, Pak? Jadi mereka libur untuk private class karena mereka ada ulangan. Gitu ya. Jadi kita kasih kesempatan dia ulangan dan kita yang ngisi di sini. Kita bajak nih ya. Ini secara eksplisit sebenarnya kita nggak punya topik untuk private class. Berarti sangat deg-degan banget. Jadi jangan sampai. Ya, jadi memang kita sesi kali ini akan membicarakan berbagai hal terkait dengan topik-topik yang ada di sekolah mungkin ya. Bebas nih, Jadi, bebas. bebas sesuai dengan kocokan yang akan kita ambil di sini ya. Jadi Sebentar Pak, ini iklannya dari Mulek itu. Teh yang untuk nongkrong. Oke, siap. Ini ternyata pakai gelas ya. Oke, nah apalah. Jadi nanti teknis ngobrol kita akan ambil satu buah topik ya dari Yang kita nggak tahu ini yang ya. kita nggak tahu juga nih topiknya apa Topiknya nih. Di sutradara Yono ya. Yono ya. Jadi sutradara kita namanya Yono ya. Jadi ya oke lah. Itu jadi masing-masing akan ngambil satu, tapi setelah itu mungkin dimulai dari siapa nih? Dari Pak Agung dulu. dulu ya, Pak Agung lalu kita tanggapi gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalkan pemirsa ingin menanggapi boleh di komen di Komentar ya. Silakan. Oke, yuk silakan kita mulai dari Pak Agung dulu ya. Silakan pilih. Silakan pilih. Nggak bahaya kan? Tepi jurang. Jangan sampai ada topik tepi jurang lagi nih. Kalau ada topik tepi jurang nanti sutradaranya Yono yang kena gini ya. Geri. Gini topiknya ya. Siswa yang kelihatannya apa di gambar itu sih? Tulisannya Yono ini pasti ya. Tulisannya Yono ini. Siswa yang kelihatan sopan. Kertasnya tuh kayak gini. Coba lihat. Mas ambil kertas APS dulu, Mas. Bekas ulangan ya. Siswa yang kelihatannya sopan tapi sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Oke, dia mungkin bagus sih. termasukkan. Boleh dimulai dari siapa nih? Artinya siswa yang baik Mister, siap Mister gitu. Yang Terus di mungkin belakang artinya dia nggak nyaman gitu. punya grup WhatsApp gitu. Boleh dari siapa nih? Siapa dulu? Aku belum punya. Gini. Oke deh, boleh deh dari beda. Ya. Ini siswa kan ya. Siswa. Tapi itu kan kejadian di kita juga. Tapi Ya. kan siswa bukan Oh, guru iya. nanti kalau. Ya artinya kan ngobrolin siswa tuh kita harus bercermin di guru-gurunya kayak gimana kan gitu. Nah misalnya kita juga jadi guru yang ada formalnya, Oh ya. ada unformalnya untuk grup Ya. WhatsApp kan gitu kan. Ya pura-pura nggak tahu aja sih. Ya mungkin mereka juga menjaga yang namanya norma kesopanan ya. Jadi dari sisi mereka mungkin dia harus menjaga sikap di depan saat situasi formal ya, situasi formal seperti itu saya kira sah-sah saja dan juga mungkin merasa tidak nyaman karena memang kalau menurut saya dia itu nggak nyamannya mungkin dia punya tidak mungkin dong dia mengubar ketidaknyamanannya itu. Nah, ini jadi mungkin di sini peran kita sih di teman-teman di guru untuk memberikan ruang kepada mereka agar mereka nyaman untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Nah tapi biar nggak terjebak artinya gini, kita melahirkan generasi-generasi fake gitu loh. Ya kelihatannya generasi palsu, jadi mereka kelihatannya sopan, terus hormat, siap lihat kita hormat, Indo siap Mister gitu. Ternyata di belakang kita ngomongin kita gitu, ternyata Pak Adi punya julukan Bapak Tutup Botol. Ya, bisa gitu ya. ya sih. Tapi sepertinya itu normal ya. Jadi dimanapun itu bisa terjadi. Itu lah ya. Kayak tak bilang tadi di awal bahwa kita pun masih di umur gini ya
memporsikan yang mana untuk kita formal, yang mana untuk kita mengungkapkan ketidaknyamanan kita dengan circle kita, kan itu Pak Dia. Tapi menurut saya sih kalau memang kesopanan ya, ini kesopanan itu sebenarnya untuk menjaga perasaan. Oke, ada normanya ini, ada norma kesopanan. Iya, apa ini, norma antara dia dengan saya itu kan kadang beda sih ya. Ya. Pengen ngeliat itu tapi malas juga gitu. Cuman yang namanya ada norma kesopanan ya, ada norma kesopanan itu untuk menjaga agar kita itu nggak saling berantem gitu. Walaupun saya nggak suka sama dia gitu, tapi di depan umum di publik itu kita harus nggak sopan seperti itu. Kalau saya sih gitu. Lebih kepada menjaga norma. Iya, menjaga perasaan sih. Artinya sah-sah aja ya. Iya sih, cuman gini juga sih ya. Sopan itu bisa jadi dia karena takut juga, teman-temannya. Terpaksa sopan jadinya. Takut. Mungkin kita nggak ngasih ruang tumbuh, nggak ngasih ruang untuk mereka berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka terlihat seolah-olah sopan, seolah-olah ya. Jadi padahal mereka punya banyak gejolak yang mesti mereka tampilkan, cuma ruang untuk itu mungkin belum ada. Tapi kalau setahu saya sih yang namanya norma itu ya kita memang Harus tetap dipaksa ya. dijaga. Ada sedikit pemaksaan gitu. Tapi kalau seandainya kita kasih bebas pun gitu, masa lihat guru cuek-cuek aja gitu kan nggak bagus juga aku lihat. Tapi ada norma yang bisa menyanyi itu. Norma Kamaru. Norma Kamaru. Caya itu Norma Kamaru. Bagus tuh refleksinya. Kalau memang artinya ternyata banyak murid kita kayak gitu, siswanya sebagian besar kayak gitu, di depan terlihat normal tapi terlihat sopan, tapi ternyata di belakang enggak. Refleksinya ke kita memang. Nah, yang itu kita saya yang setuju terlalu nih, kaku gitu, terlalu gila hormat dari anak-anak itu, biar mereka selalu nunduk pada kita. Padahal kan enggak sebenarnya kan. Benar ya. Iya. Ya mungkin kita harus cari apa sih penyebabnya dia seperti itu kan gitu. Saya sedang mencari. Itu ya kita harus ya. Ya, pendekatan personal juga penting. Jadi guru tidak hanya mengajar kan. Jadi fungsi guru tidak hanya mengajar tapi juga mendidik. Empati ya. Menimbulkan empati dan sebagainya. Jadi ini berlaku ke semua guru nggak sih? Siswa lo yang kita Enggak, maksudnya semua siswa semua itu guru, artinya semua guru wajib awareness-nya mendidik. harus ke semua sih. guru. Iya. Nggak semua guru juga sih, ke semua warga sekolah sih. Benar semua warga ya, sekolah tepatnya ya Iya. seperti itu. Ya. Membiasakan mereka kalau memang tidak nyaman ada ruang untuk menyampaikan Menyampaikan ketidaknyamanan ke Iya. itu sepakat itu ya. Atau jangan-jangan dia tidak nyamannya ke satu atau dua orang saja kan seperti Tapi itu. gini juga loh, misalnya kita udah menyediakan ruang nih untuk bicara. Saya selama ini kan saya juga mengalami hal itu. Kita sudah menyediakan ruang untuk bicara melalui MPK misalnya, tapi mereka nggak memanfaatkan itu. Nah, Kota aspirasi sudah tersebar di beberapa lokasi di sekolah. trustnya yang belum terbangun Nah, di itu. situ. Itu yang belum. Ya, Mereka nggak percaya ketika naruh di situ nih akan tersalurkan dengan benar nggak? benar ya. Itu malah- Tanggapannya Ah. kita udah berbicara tapi nggak ada yang dengerin gitu ya. Rugi juga ngomongnya. Atau nyoba berbicara ternyata dimarahin. ya seperti itu mungkin ya. Ya. Artinya mungkin kita sebagai yang anggaplah kita lebih dewasa, kita yang memberikan tanggapan. Artinya kalau seandainya mereka memberikan usul 10, kita pasti dah mungkin ke 10 itu kita bisa berikan jawaban yang memuaskan pada mereka kan gitu. Tapi setidaknya ya kita mendengarkan, kita juga harus melaksanakan perbaikan. Gitu sih menurut Berarti semacam feedback ya. Iya, Kita ada berikan feedbacknya ya. seperti itu. Sehingga mereka berbicara nanti ada hasilnya terlepas dari itu hasilnya memuaskan bagi mereka atau tidak. Setidaknya ada tanggapan dari kita, dari guru, dari teman-temannya seperti itu sih. Ya. Cuma itulah ya, oke ada ruang untuk mereka menyalurkan ketidaknyamanannya dari sisi mereka. Itu yang penting, dan juga tindak lanjut kan? Iya. Tindak lanjut terhadap apa yang misalkan dia ingin sampaikan dan sebagainya. Tapi dari sisi itu sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan ya, misalnya dari General Assembly. Itu yang mungkin yang paling apa sih? Yang paling paling besar yang kita punya. Jadi dengan menggunakan General Assembly itu luar biasa sekali sebenarnya. Jarang sekali ada institusi yang bisa melaksanakan itu. Cuma refleksi General Assembly kemarin itu kan yang berani ngomong itu juga itu aja orangnya. Nggak semua juga berani berbicara. Artinya budaya Menyampaikan pendapat secara secara fair itu belum tumbuh
Nah, karena ini budaya itu kan harus dibiasakan. Benar. Salah satunya mulai dari kita, dari yang lebih tua ini guru-gurunya, pendekatannya itu jangan pendekatan formal dipakai. Oke. Bebas ya kayak sekarang ya. Oke, pendekatannya Jadi lebih ke- bagaimana menempatkan posisi di sini ya, Benar, sebagai benar. teman atau sebagai orang tua atau seperti apa yang paling tepat kepada siswa. Cuman selama ini pengalaman saya juga kita sudah coba pendekatan ke anak-anak juga. Cuman terkadang mereka yang mau nyampein masalahnya seperti apa. Misalnya hari ini kan saya mengadakan pertemuan juga dengan anak-anak terkait dengan penggunaan HP dan lain sebagainya. Itu juga diinisiasi oleh salah satu ketua angkatan juga. Itu pun setelah saya coba gimana ya, dorong-dorong ada masalah apa sih gitu. Apa sih yang perlu kita bantu untuk mereka bisa lebih bertumbuh untuk kegiatan mereka di akhir 3 tahun ini di sekolah seperti itu, barulah mereka mau menyampaikan seperti itu. Jadi mungkin hal itu yang belum terbangun juga di mereka. Jadi keinginan atau keberanian untuk menyampaikan pendapat terlepas dari bagaimana kita memberikan feedback atau respon balik kepada mereka lebih lanjut. Iya. Sebenarnya ruang-ruang asrama itu juga penting ya bagi Yes. mereka, ruang asrama bagi mereka untuk menyampaikan pendapat gitu ya. Bagaimana melatih anak-anak kita supaya bisa lebih seperti tadi bilang fair, bisa lebih berani lagi gitu ya. Dan di General Assembly kalau bisa diadakan lebih dipersering lagi lebih bagus. Misalkan 3 bulan sekali atau lebih. Oh ya, seri dia bagus. Itu General Assembly paling luar biasa itu. Di samping juga ada nanti media penyaluran yang lain. Udah dibuka kok medianya kan lewat MPK, kotak suara. Ada kotak suara ya. Sudah. Gitu ya. Oke. Mungkin seperti Pak Darsike bilang tadi, kita perlu sama Pak Adi juga ya tadi ya. Kita perlu ada feedback yang bersifat yang terjadwal ya. Misalnya di minggu pertama atau minggu kedua sudah ada laporan masuk, itu yang belum ada sih sekarang ya. Feedbacknya mungkin di minggu ketiga di akhir bulan akan ada feedback Disampaikan terhadap laporannya seperti ini. itu yang belum ada Laporan di sekolah sini. seperti apa. Berarti semacam tanya jawab gitu lah, pertanyaan dari ini, masukan ini. Terus dia dapat jawabannya. Oh, ternyata usulan saya udah Direspon. Iya, benar direspon Pikirin seperti juga. itu ya. Itu bagus tuh, ini ada podcast kayak gini ya. Jadi saya mau solusi ya. Jadi mungkin semacam kita buat semacam papan. Ada udah ada ininya kan, nggak dekat sih tapi maksudnya Direktur kita gimana sih? maksudnya kayaknya topiknya udah deh. Oh, udah kejawab. Aku masih punya solusi Nah lagi itu satu nih. kita jadi kesimpulannya Ya. itu akhir. Simpulin. Ya itu. Makanya aku bilang di sana mungkin perlu 5 detik lagi atau apa gitu kita bisa lihat gitu. Ini masih Mana nih? podcast Kita juga. Kita lanjutkan Ya, ya. ya. Baik, jadi kesimpulannya memang harus ada pertama mungkin media ya. Media benar, Media ya. untuk menyalurkan pendapat seperti General Assembly ataupun kontak itu yang Kotak lebih suara. yang kedua Tindak lanjut dari media itu. media itu dan dipersering. Dipersering ya. Yang ketiga nih belum aku tadi mau ngusul nih. Anak-anak tuh minimal punya 1 orang di sekolah ini yang bisa dipercaya oleh mereka. Itu mungkin yang kadang anak itu membuat mereka nggak berani. Saya harus ngomong ke siapa nih? Iya, Ntar ngomong ke si A malah diaduin ke si B dan saya akhirnya jadi musuhnya si B. Benar, Nah, ya. itu yang harus dijaga. Entah salah satunya melalui peran Mata Pita yang harus dioptimalkan. Mungkin sekarang udah sih ya, artinya beberapa teman Mata Pita itu dekat sekali Dioptimalkan dengan mungkin ya, Mata benar, Pita. Jadi mungkin ada inspirasinya kalau bisa ada tutor sebaya, ini konseling sebaya. Kita punya Big Air. Bisa. Big Air itu Masuk punya. konseling Nah, sebaya. kecil-kecil ember-ember. Nah itu. Ya, Suaramu masuk. Suaramu masuk. Makanya aku bilang gitu, nanti orang yang masuk, gitu. dipercaya itu harus gitu. Kalau memang dibangun kepercayaan itu ketika ini disampaikan disalurkan dengan cara tepat, bukan diumbarkan. Iya, benar. Big Air ya. Komplain tentang si A malah disampaikan ke si A-nya langsung. Nah, itu lagi salah satu catatan yang menjaga rahasia. Nah, kerahasiaan informasi. Masih direkam. Masih direkam. Enggak boleh di-cut. Oke, waktu ya durasi ya kita Ya, pilih ya, yang harus ada yang benar, keras, benar, harus ya. ada yang dipercaya. Ya, Ada ya. media, ada tindak lanjut dan siswa punya Kalau sudah ada sih ruangan itu.
Udah dekat juga ya. Itu terlalu vulgar ya. Oke, aku yang kedua ya, pilih ya. Oke. Oke, masih dari blog itu gimana? Cut dulu Udah ya. Oh, Ini. apa gimana? Enggak, Lanjut. Lanjut aja. Oke, yang lanjut. kedua. Yang kedua ya dari Pak Adi. Maksudnya apa? Oke, apa sih ini tulisannya ya jelek juga. Besok diketik loh, Mas. Dari Ketik pakai Yono, kertas APS. Yono yang ngetik nanti tugasnya. Pembatasan penggunaan HP. Nah, ini dia. Kita tahu harus nyerang siapa. Pertanyaannya, yang membatasi siapa? Nah, Oke, gimana nih pendapat dari Pak Adi? Siapa ya, dulu? teman-teman? Boleh saya dulu. Oke, Pak Wisnu Agung, dulu. sebenarnya HP ini adalah sebuah media yang sangat baik ya untuk pembelajaran. Jadi hampir semua materi dan lain sebagainya itu dapat diperoleh dengan menggunakan HP sebenarnya. Cuman selama ini kita mencoba membuat kesepakatan dengan anak-anak, bukan pembatasan ya teman. Kalau menurut saya sih tadi ya. Jadi yang kita buat itu adalah sebuah kesepakatan dengan anak-anak. Seperti tadi kebutuhan mereka untuk HP itu sampai sejauh mana. Benar-benar. Jadi sehingga HP ini menjadi memang benar-benar media yang digunakan untuk pembelajaran sekaligus juga untuk bermedia sosial pada waktu-waktu yang tepat. Itu saja sih fokusnya. Ya, aku setuju sampai di situ. Kesepakatan penggunaan HP. Yes. Dimana kalau kita sebagai orang tua muda nih punya anak kecil pegang HP Orang kan tua pasti muda. aku muda. Udah tua muda. Berarti ada orang tua-tua dong. Orang tua-tua, orang tua-tua banget. Ya gimana Kita dengan anak aja kan gitu. Iya. Daripada ngelarang mereka pakai HP orang ini mereka hidup di zaman ini itu penting kita punya kesepakatan boleh pakai saat ini, boleh pakai saat ini. Aku setuju di situ. Cuma selama ini yang kita lakukan kan kesepakatannya adalah menggunakan HP di jam pelajaran saja. Oh iya sih. Nah itu yang kayaknya perlu kita diskusikan lagi karena Gung tadi juga udah bilang bahwa penggunaan HP itu untuk belajar dan untuk bermedia sosial. Kalau penggunaannya kita batasi di jam belajar saja, artinya kita hanya menghormati penggunaan untuk belajar saja. Mereka nggak sempat ini ya. Media sosialnya jarang. Dan karena mereka kepikiran nih, jam 4 kita harus ngumpul HP nih. Maka dia di jam pelajaran itu nyuri-nyuri waktu untuk lihat sosial media dan hal-hal yang menyenangkan lainnya. Itu mungkin perlu jadi catatan sehingga kasihlah berapa menit, berapa durasi yang mereka bisa gunakan untuk memang have fun. HP itu untuk have fun, untuk senang-senang aja. Jam pelajaran. Kan itu yang terjadi selama ini. Bener-bener. Karena posisinya aku sekarang di tengah-tengah ya, pro enggak pro juga enggak gitu loh, bingung ya. Jadi mungkin penggunaan HP ya seperti sebenarnya dari sisi aturan sih sebenarnya itu tiap-tiap sekolah memiliki hal yang berbeda. Benar-benar. Tapi tergantung dari keperluan dan juga bagaimana kebijakan di setiap sekolah. Kalau misalkan apa yang kita lakukan sekarang itu dengan membatasi penggunaan HP, saya kira bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Jadi apapun yang dilakukan itu merupakan kebijakan sekolah. Yang mungkin kita bisa kontrol adalah penggunaan HP waktu di kelas. Karena itu sangat bisa kontrol dengan adanya guru-guru dan lain sebagainya. Karena memang dalam arti gini, kalau misalkan pada saat jam pelajaran guru A itu terhadap di kelas A itu, jadi guru berhak untuk memarahi saya kira ya. Kalau misalkan anak-anak itu menggunakan HP memang tidak untuk peruntukannya gitu. Jadi saya kira guru berhak untuk dalam tanda kutip memberikan disiplin kepada anak-anak sehingga dia bisa jadi lebih disiplin lagi dalam menggunakan HP. Terus juga pembelajarannya adalah mungkin ada sosialisasi atau apa terkait dengan bagaimana penggunaan HP yang baik dan benar gitu ya. Screen time anak-anak seperti apa dan juga selanjutnya penggunaannya seperti apa itu bisa memaksimalkan. Contoh misalkan kalau tadi ya kebetulan ini kita melaksanakan percobaan misalkan di lab gitu. Jadi mereka nggak bawa mereka nggak bawa laptop itu tapi bisa dengan HP. Jadi analisis data bisa pakai HP gitu. Jadi ada Excel yang ada di HP itu malah memudahkan mereka bagi anak-anak yang tidak bawa laptop. Itu sesuatu hal yang berguna. Tapi memang dampak negatifnya sih kalau ini pisau bermata dua ya. Benar ya. Kalau HP digunakan untuk hal yang negatif ya jadi negatif. Kalau jadi yang positif ya jadi positif gitu. Jadi badai pisau bermata dua. Cuma kalau misalkan dalam pengawasan guru, saya kira HP sah-sah saja dilakukan di sekolah. Kalau di kelas sih
bermanfaat sih ya. Cuman kadang pas saya ngejelasin, pas berbalik itu mereka nyuri-nyuri gitu. Nyuri-nyuri main gitu, kadang buat story gitu. Kayaknya kalau orang tuanya apa ya, ngelihat story-nya, loh kok bisa dia buat story di kelas padahal sekarang jam pembelajaran seperti itu. Cuman kalau dibatasi ya bingung juga gitu loh. Nyari materinya yang memang benar-benar hangat itu kan emang harus dengan HP. Ya saya sebenarnya memposisikan diri di tengah-tengah, bingung juga. Kalau hangat itu juga. kasih kompor aja. Itu panas gitu ya, panas jadinya. Ya itu mungkin Gitu, itu. ya. Jadi di kelas itu ya sepakati kalau emang digunakan untuk yang lain ya bisa diberikan disiplin atau apa. Tapi Sebenarnya kalau juga, ya beda juga. ya, setidaknya kita sudah di jalur yang tepat nih, mengizinkan anak-anak ke kelas bawa HP. Itu udah tidak apa bahasa Melarang hak kodrat asasi. zaman. Oke, Tidak melawan kodrat zaman. Oke. Jadi sampai di situ udah. Nah, tadi catatannya seperti itu. Ketika semua guru memang menjalankan tugasnya, ketika ngajar membatasi siswa hanya untuk pembelajaran. Dan akhirnya selesai pembelajaran, HP harus dikumpul, ya berarti waktu untuk bersosial media mereka akan memang 0% dari penggunaan HP. Itu yang akan menjadi masalah buat psikisnya anak yang notabene mereka terbiasa dengan sosial medianya. Iya. Oke. Itu yang saya mau bilang tadi. Jadi pembatasan untuk pembelajaran memang sudah sesuai dengan gini ya. Artinya kebutuhan mereka dengan pembelajaran artinya ya. Yang perlu kita sadari sini kan mereka nggak hidup di zaman yang seperti kita dulu gitu. Jadi nggak ada HP ya is not problem gitu misalnya. Dan Kita gini bisa main yang lain. Tapi sekarang kan mereka memang butuh itu. Kalau dulu kita masuk iya gitu tanpa HP ya Itu lagi. tok bagian roh itu gini ya. Waktu kita jadi murid lu enggak sekarang. Terlalu kan banyak sensor kok. Tolong ya. Saya setuju. Ya. Nah, mungkin Lanjut ya. Oke, kita kami. balik nanya ya. Ini yang ditakutkan atau yang kita takutkan kenapa bisa jadi pembatasan penggunaan HP itu yang ditakutkan apa sih sebenarnya? Ya. Kenapa dia harus dibatasi gitu? Ya. Berarti kan karena ada yang takut kan Ya, kita. karena Gitu memang ya. jadi gini, kalau misalkan ibarat pisau bermata dua tadi ya, jadi banyak mungkin anak-anak yang menggunakan HP sebagai hal-hal yang negatif. Benar-benar. Nah, sebenarnya itu tugas kita sih sebenarnya jadi guru, bagaimana mengarahkan anak-anak kita untuk menggunakan HP untuk hal yang positif. Jadi persering mungkin contoh misalkan di fisika pakai Excel ya, pakai Excel untuk analisis data dengan menggunakan HP itu bisa. Misalkan bahasa Bali atau apa bisa pakai apa untuk pembuatan video pada saat pembelajaran di sana ya. Jadi kita jadi guru juga memberikan apa ya, cara ataupun bisa menugaskan anak-anak dengan menggunakan HP supaya gunakan aja HP-nya untuk ini sehingga mereka lebih fokus gitu. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ketakutan yang terjadi kan mereka menggunakan HP untuk hal yang negatif karena memang kita nggak menggunakan HP dalam pembelajaran. Kadang-kadang gitu ya. Misalnya kita pakai papan tulis nih, sementara anak-anak ya story atau apa. Nah, coba misalkan kita oke anak-anak kita buat lomba story telling dalam lomba storytelling bahasa apa, misalkan bahasa Bali seperti itu. Jadi kita menggunakan HP on the spot saat itu. Jadi kan bisa lebih. Berarti sebenarnya kita kan perlu memberitahukan mereka bijak menggunakan HP seperti itu ya. Jadi secara bertanggung jawab. benar seperti itu. Jadi tidak perlu dibatasi ya. Tapi gimana caranya kita membangun kepercayaan kalau kita tuh bisa percaya kalau mereka bisa menggunakan HP sesuai dengan kontrol yang kita inginkan. Karena sesuatu yang ada di luar kita kan nggak bisa kita kontrol nih. Benar. Gimana kita bisa mengedukasi mereka, kan itu yang penting di sini. Ya di kelas, mungkin salah satunya adalah di kelas. Jadi setiap pembelajaran menggunakan HP atau apa dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah sama ini kan adalah yang dulu akhirnya sampai diputuskan sampai pembatasan karena di luar kelas itu dari jam 4 sampai jam 10 itulah anak-anak kebablasan pakai HP-nya. Itu yang Mereka terlalu lekat. Ya generasi sekarang kan rata-rata seperti itu sih memang gitu. Termasuk generasi tua ya. Tapi karena ini anak-anak asrama, jadinya di asrama seperti itu ya menurun. Dulu kan asrama itu berperan 24 jam anak-anak itu bisa mengembangkan dirinya gitu. Nah, ketika HP masuk di asrama inilah
akhirnya sama aja orang di asrama dengan orang di rumah yang tidak berasrama akhirnya sama. Itu dulu kecemasan kita. Makanya adalah pembatasannya gitu. Ya. Kalau pembatasan di luar kontrol dari guru saya kira sepakat. Ya, karena bagi mereka kalau sudah di luar kontrol, artinya mereka sudah di bagian asrama dan sebagainya, itu kan hal private mereka. Jadi saya kira sepakat itu dibatasi. Tapi kalau misalkan sudah ada yang mengontrol, ya silakan mereka mau ngapain. Kalau misalkan ada yang melanggar ya kita tindak. Jadi saya kira itu. Ya, kalau aku sih jalan tengahnya gitu. Tetap ada pembatasan, artinya misalnya setiap hari itu sampai jam 7 gitu. Diperpanjang lah jadinya. Mereka punya slot untuk screen time. Ya, time-nya mereka memang Sosial untuk media, having fun dengan HP itu di setelah jam 4 sampai jam 7. Dan itu pun kan mereka akan dipotong dengan kegiatan ekstra, kegiatan yang lain. Berarti untuk Tapi dari jam 7 itulah memang seperti anak asrama yang harus fokus dengan tugas-tugas mereka di asrama. sosial realnya. Sosialnya ya, tadi kan lewat media aja. Nah, sekarang realnya mereka biar enggak kita udah dekat main HP juga. Sosial Istilah baru sosial media. Sosial media. Nah, kalau medianya dihilangkan berarti Apa ya? jadi direct sosial lagi gimana? Cuman tetap kayak kalau seperti itu, kalau saya pribadi ya tetap harus ada gimana ya, kontrol diri. Kita sering mengingatkan siswa apa-apa yang boleh dilakukan selama masa bebas tersebut. Artinya nggak bebas sebebas-bebasnya. Misalnya mereka foto selfie nggak pakai atau pakai tit gitu kan, nggak senonoh juga gitu maksudnya. Kan mereka juga siswa, apalagi hidup di asrama seperti itu. Jadi itu mesti jadi pertimbangan kita juga. Berarti atau itu mereka, yang ditakutkan ya tadi ya. that's Berarti what terjawab. Atau info kedua misalnya ketika mereka tiba-tiba menghubungi janjian dengan orang yang nggak dikenal gitu misalnya, itu juga berbahaya juga kan. Nah itu sih yang jadi pertimbangan. Jadi selain pembatasan tadi, saya rasa kita perlu ngasih edukasi juga. Edukasi semacam membuat kesepakatan untuk keyakinan bersama mereka. Apa-apa yang bisa menjadi pembatasan ketika mereka diberikan kesempatan menggunakan HP atau screen time lebih dari kegiatan pembelajaran. Jadi dari jam 4 misalnya sampai jam 7 seperti itu. Artinya bebas terbatas istilahnya. Ya, jadi dan bertanggung jawab ya. Ya, bebas terbatas dan bertanggung jawab. kesepakatan. Benar. Jadi gadgetmu adalah tanggung jawabmu. Jadi kita perlu edukasi kepada anak-anak bagaimana penggunaan HP itu secara lebih bertanggung jawab, karena anak-anak kita kan juga memang sudah dalam masa yang istilahnya menuju ke tahap yang dewasa gitu ya. Jadi ajarkan juga mereka bagaimana cara bertanggung jawab yang baik. Jika mereka melakukan A, maka konsekuensinya adalah ini. Jika melakukan B, mereka konsekuensinya adalah ini. Jadi itu yang mungkin perlu ditekankan kepada mereka. Menurut saya itu poinnya penting, bagus. Jadi jangan sampai anak kita lepas dari sekolah mereka malah jadi liar. Jadi kita inginnya kan apa yang kita kontrol di sekolah itu kan kontrol eksternal. Jadi kan kita inginnya mereka punya kesadaran diri keluar dari sekolah tetap bisa menjaga diri seperti itu. Jadi nggak terkejut lagi ya. Itu poinnya sebenarnya. Oke, itu kesepakatannya ya, bebas terbatas dan bertanggung jawab. Lanjut. Oke. Ayo, Kocok keluar. Oke. Ada 3. Masih berapa nih? Masih. Siswa terlalu sibuk. Kurikulum sudahkah memerdekakan belajar anak-anak merdeka yang gimana? Kita tahu siapa yang harus kita serang. Silakan. Oke. Ini pertanyaan dari siapa? Yono. Titipan dari Yono. Oke ya. Yono itu nanti mungkin kita cari agen. Siapa sih Yono sebenarnya? Nanti bisa ditampilkan. Bisa nanti Yono dengan dibuka di blur gitu ya. Nama saya Yono. Nama saya. Kayak di Jepang gitu ya. Awalnya saya coba-coba. Saya sambil mikir jawabannya. Menunda-nunda sambil mikirin nih saya mulai dari mana. Sudah siswa terlalu sibuk. Oke, sibuk ya.
Ya kembali kayak tadi kata mungkin sibuk di sini ya bagaimana time management. Nah ini kata kuncinya dari ini. Jadi memang anak-anak memiliki time management yang perlu kita ajarkan bersama dan memang itu wajar yang dimaksud ya dalam posisi umur mereka seperti itu. Nah ini tanggung jawab kita juga sih sebagai guru bagaimana mengatur time management mereka supaya lebih mandiri lagi. Toh kalaupun misalkan ada anak-anak yang dalam tanda kutip sibuk banget, nah ini peran dari kita untuk mendidik anak-anak ya. Jadi artinya mereka dalam posisi, kita kan pernah dalam posisi mereka. Benar. Kita juga sama jadi dulu. mereka belum tentu jadi posisi seperti kita. Nah itu, jadi otomatis guru-guru pernah 17 tahun dong. Benar. Ya. Saya loncat habis 16 18. Ulang tahunnya dilewati. Nah itu artinya ada beberapa kenakalan. Saya kira itu kewajaran. Wajar ya. Jadi hampir semua peserta didik dalam tanda kutip ada yang memiliki istilahnya ketidakdisiplinan dalam mengatur atau manajemen waktu yang baik sehingga mereka lebih bisa kita atur. Nah, cara ngaturnya ini kurikulum sudah memerdekakan atau bagaimana? Nah, ini kata kuncinya adalah selain time management, guru juga bisa mendidik dan juga memerdekakan mereka. Nah ini dari ini kita berbicara dari sisi guru atau dari sisi pendidik secara formal seperti apa. Itu. Saya akan coba ngeri workshop ini sudah 2 JP. Ya, artinya guru yang sudah dalam tanda kutip lebih dewasa harus memiliki tingkat kematangan berpikir supaya bagaimana mendidik anak-anak supaya lebih bertumbuh secara sesuai dengan kodratnya seperti tadi. Sudahkah merdeka? Nah, tanyakan kembali kepada diri kita sendiri sebagai pendidik. Apakah kita sudah membelenggu mereka atau sudahkah kita memberikan mereka kebebasan ataupun ruang-ruang untuk berkreasi di kelas? Nah, itu kata kuncinya. Jadi dari pendidik apakah bisa memberikan ruang itu kepada mereka atau bersikap seperti otoriter itu misalkan. Ya silakan kerjakan ini gitu ya. Jadi tidak memberikan ruang diskusi kepada mereka apa yang bisa kamu lakukan. Oke, saya pengen ini, sesuai dengan ini. Jadi ada ruang-ruang diskusi dan juga refleksi ke mereka ya. Jadi kadang-kadang kan ada beberapa hal yang menurut kita penting tapi sebenarnya nggak relate dengan anak-anak. Contoh misalkan ulangan itu tidak boleh lihat buku. Menurut kita penting ya, menurut guru penting. Tetapi menurut mereka sekarang itu tidak relate. Ya, saya malah berpikir ulangan nggak penting. Karena merdeka ya. Karena sekarang mungkin sumatif kali ya. Jadi asesmen sumatif seperti itu ya. Jadi kalau menurut itu sebenarnya harus ini mereka belajar ini harus sebenarnya. Kalau asesmen boleh ya, udah apa. Nah sekarang pintar-pintar gurunya nih. Apakah bagaimana membuat soal itu bersifat textbook atau misalkan kerjakanlah atau buatlah puisi sesuai dengan kreasimu gitu misalnya. Ya berarti itu walaupun dia melihat buku pun enggak bakalan sama gitu ya. Sama gitu. Nah jadi ini yang harus dilakukan. Jadi satu itu poinnya. Mungkin ada teman yang lain. Ini kan kita menggarisbawahi kata sibuk nih. Siswa yang terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Itu kalau dari situ sih tak lihat ada 2 nih kemungkinannya. Satu, dari siswa sendiri selain time manajemennya ada kecenderungan siswa itu memang punya interest dan non interest kepada mata pelajaran. Sehingga ketika ada 10 mata pelajaran yang memberi tugas dengan porsi yang sama, dia lebih memilih mengerjakan mata pelajaran A nih dengan punya waktu 7 hari gitu, dia bisa 6 harinya dia fokus untuk mengerjakan pelajaran A karena dia senang. Sehingga ketika pelajaran B, C, D sampai J itu nanya, belum sempat mister, saya sibuk ngerjain tugas. Benar sih dia sibuk, tapi dia fokus waktunya adalah mengerjakan ke pekerjaan A karena interestnya di situ gitu. Itu kemungkinan satu. Yang kemungkinan 2, kita yang terjebak dengan pembelajaran berbasis proyek ini sehingga lupa dengan beban belajarnya anak. Kalau dulu kan dalam SKS itu diatur jelas, satu SKS itu setara berapa jam tatap muka, berapa jam penugasan mandiri. Itu yang kadang kita lupa. Kita ngasih proyek, ternyata proyek itu memang harus menghabiskan waktu 4 hari anak bekerja secara serius gitu. Padahal kita kan harus memikirkan teman guru lain juga punya proyek, teman guru lain punya proyek. Itu kadang kita terjebak, proyek saya keren nih, proyek saya nih.
Cuman proyek yang lain ya itu jadi masalah juga. berarti kalau seandainya berbasis proyek ya seperti itu ya, mungkin sekarang Merdeka Belajar memang proyek Pak ya. Gini, dan konsep pancingan. Jadi gini ya. Siapa tahu dapat. Ini menguji Apa wajib proyek Pak? Kalau wajib nggak merdeka. Sebenarnya kalau misalkan proyek yang dimaksud di intrakurikuler itu sebenarnya tidak wajib. Benar. Artinya guru-guru sebenarnya di sekarang ini sebenarnya Di dibebaskan. PJBL itu diharapkan. Ya diharapkan seperti itu. Cuma tidak wajib dilaksanakan di intrakurikuler atau di dalam pembelajaran. Beda halnya dengan P5 ya, yang mungkin nanti Oke, P5 kan bisa ya. Jadi sebenarnya guru-guru dibebaskan untuk melakukan asesmen sesuai dengan apa yang dalam tanda kutip siswa kira-kira bisa, dan juga guru juga bisa guru istilahnya bisa mampu untuk melaksanakannya secara baik. Jadi guru juga harus eman-eman atau timbang-timbang nih ceritanya, apakah kira-kira anak ini bisa nggak melaksanakan itu. Nah, itulah pentingnya diagnostik anak-anak ya, ataupun asesmen awal sih sebenarnya. Jadi anak-anak itu kira-kira anak-anak kita ini seperti ini kemampuannya. Maka kita berikan tugas, misalkan anak kemampuannya 10 itu, kita berikan tugas 100. Jadi ya ngedumel sendiri nanti gitu ya terlalu ini. Jadi kalau misalkan anak-anak kira-kira kemampuannya 10, mungkin kita kasih tugas 15 atau 12. Jadi ya agak di-reach lah guys ya. Scaffolding. Ya bisa Yang kita lupa itu kemampuan anak 10 itu untuk semua mapel gitu. Kita memberi tugas 15 untuk mapel saya sendiri. Belum lagi yang 9 lainnya. Nah, itu sih. Jadi asas unawal penting Pak. Jadi asas unawal itu penting untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak-anak ini ya, jika kita berikan beberapa hal yang mungkin bisa memberatkan atau mana. Sehingga itu dari sisi sibuk. Kadang-kadang juga ada yang sibuk yang dalam tanda kutip malas. Ya, ini anak-anak ya, ini tugas kita. Orang sibuk adalah Orang ya. Tapi saya malah punya pandangan beda loh di sini. Kalau menurut saya siswa yang sibuk itu justru siswa yang merdeka. Kenapa seperti itu? Karena saya memandang kesibukan siswa yang sekarang itu bukan tentang mata pelajaran ya. Kalau saya melihat dari teman-teman selama ini di guru-guru itu kadang mereka memang memberikan tugas on the spot, jadi dikerjakan langsung di kelas, selesai langsung di kelas, jadi nggak ada alasan mereka sibuk di luar itu. Jadi yang membuat mereka sibuk sebenarnya di sana adalah kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran. Ada lomba-lomba, mungkin ada kegiatan organisasi, terus ada juga lomba-lombanya. Bahkan satu siswa sejauh yang saya coba data kemarin ada yang ikut 2 lomba sekaligus. Nah, justru dengan melihat mereka sibuk ini, jadi saya melihat oh inilah wujud siswa yang merdeka. Jadi mereka punya ruang untuk mengembangkan dirinya di luar kegiatan pembelajaran semuanya. Jadi kalau saya sendiri berpandangan makin sibuk makin merdeka kali ya. Kalau kata sibuk itu dikambing hitamkan, Bung, ketika dia tidak berhasil mengerjakan sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya di titik A gitu. Saya sibuk. Bilang di titik B, titik C, titik D yang membuat mereka sibuk itu kadang yang menjadi masalah. Juga mungkin ini kata merdeka itu jangan-jangan maksud mereka itu merdeka itu artinya tidak belajar ya. Padahal setelah merdeka itu harus diisi kemerdekaan itu. Iya benar. Jangan-jangan nanti yang orang salah mengerti dengan kata merdeka itu yang saya takutkan juga nanti ya. Justru merdeka itu awal ya. Iya awal kita harus sibuk untuk membangun kan. Iya sibuk membangun. Benar. Iya. Tapi di satu sisi gini tuh bagus kemarin yang kita pernah lakukan teacher conference yang mendata tugas guru itu apa aja sih. Oh iya bagus juga. Itu bagus sebenarnya best practice kita. Jadi mungkin 2 minggu sekali lah kita ketemu lagi dengan teman-teman guru-guru yang presentasi nih. Di kelas 10 saya punya proyek ini nih, dan mereka kurang lebih kalau pandangan saya mereka mengerjakannya perlu waktu sekian. Agung menyampaikan sehingga kita tahu irisan waktu mereka itu kayak gimana. Nah, itu perlu dihidupkan sih kayaknya lagi. Jadi ketika saya ngajar masuk bahasa Bali, mana tugasnya? Belum sempat Ji, karena saya sibuk ngerjain ini. Loh, ini di data saya nggak ada tugas itu, fisika nggak ngerjain tugas. Jadi kita di atas anak-anak jadinya nggak bisa mereka mengkambing hitamkan. Pendataan tugas ya. Jadi mereka tetap bakalan sibuk apa enggak nih?
Siswa wajib sibuk. Oh iya, namanya juga siswa kan ya. Siswa yang merdeka justru memang sibuk. Cuma mungkin kita tidak dikte kan ya. Namanya sebelum dia merdeka itu kan dia masih di bawah militer negara lain kan gitu. Artinya sekarang dia tetap dia bakalan sibuk, tetapi sesuai dengan benar-benar ya sesuai dengan kebutuhannya kebutuhannya dia. Berarti itu mungkin ya maksudnya merdeka belajar itu ya. Jadi kita isi kemerdekaannya kan gitu ya. Betul ya. Jadi satu nih yang menjadi pertanyaan. Dulu kan waktu orang ngomongin full day school, itu anak-anak dibilang sampai jam 4 itu pembelajaran beres sampai jam 4 gitu. Habis itu mereka udah nggak belajar gitu. Harus belajar. Tapi kita kan ada di persimpangan nih, kita sebenarnya udah sampai jam 4, tapi mereka malamnya ya tetap masih ada ngerjain tugas dan sebagainya. Itu kejadiannya masih sekarang berarti ya. Kalau di sekolah lain kan emang full day school, tapi kalau untuk konsep berasrama ya all day school. Nah, yang reguler all day school. Jadi saya kira sepakat ya bahwa pengisian yang dimaksud ya. Kalau misalnya dalam sisi intra itu di jam belajar sepakat. Artinya maksudnya tugas bahasa Bali dikerjakan jadi jam bahasa Bali dan sebagainya. Toh kalaupun misalkan ada hal yang mau dilakukan di luar jam bahasa Bali atau PR atau apa ya didata. Saya kira sepakat itu. Terus kalau misalkan setelah after school mereka ngapain gitu ya harus ada kegiatan ekstra dan sebagainya sehingga mereka bisa sibuk. Itu yang perlu kita lakukan, mengisi kemerdekaannya itu setelah merdeka dari penjajahan dalam tanda kutip ya, kesibukan di intra mungkin di ekstra dia harus disibukkan. Itu sih ya, kalau saya dari time management dari anak-anak ya, jadi siswa itu diharapkan wajib sibuk ya. Kalau nggak sibuk mereka berarti pernyataan ini benar ya. Siswa sibuk dalam merdeka belajar. Oke. Ya ketimbang mereka santai juga kan ngapain juga jadi sibuk siswa. Mengisi kemerdekaan. Benar ya. Sibuk belajar ya. Tetap gitu sibuk ya. Jadi siswa memang harus tetap sibuk ya. Ngapain juga nanti santai-santai. Selesai. Yono, udah habis Mas. Siapa sekarang ini? Harus dibawain nampan Mas. Yono gitu. Minggu depan aja kalau udah jadi side comedy tadi. Oke, baik kita langsung ke pertanyaan topik terakhir nih ya. Yang terakhir ya. Terakhir ini ada langsung 2 pertanyaan ini. Future leaders ya, jadi pemimpin masa depan nih berat sekali nih. Satu leader yang ideal kayak apa sih? Yang kedua, apa yang sudah kita contohkan ada nggak? Nah, jadi mungkin pemimpin masa depan itu seperti apa? Skip. Nah, ini susah nih kawan. Yang berat. Susah. Ini berat nih Mas. Pemimpin yang ideal seperti apa? Pemimpin yang dimaksud bagi anak-anak ya. Jadi konsep dari sekolah kita kan kita membentuk pemimpin yang seperti apa sih? Ya, oke. Untuk bentuk pemimpin seperti apa untuk anak-anak? Mungkin pendapatnya satu-satu aja deh. Ya. Parah. Boleh. Siswaan dulu. Boleh Pak Agung bagaimana? Gimana coba. Pemimpin yang ideal Pemimpin bagi ideal. Apa yang kita lakukan untuk mereka supaya bisa menjadi pemimpin yang ideal? Oke. Kalau dari ditutup Bang aku. Hafalin dulu. Ya, apa yang bisa kita sekolah lakukan? Kalau dari saya, kalau pemimpin yang ideal itu gimana ya? Saya bilang susah juga kalau bilang ideal itu yang kayak gimana ya. Tapi kalau kita bilang sosok seorang pemimpin, kalau dalam pandangan saya itu setiap orang punya pandangan tersendiri ya tentang sosok pemimpin yang ideal itu seperti apa. Tapi kalau pendapat saya pribadi, pemimpin yang ideal itu adalah pemimpin yang berintegritas. Ya, dalam konteks di sekolah. Ya, apa yang dia rencanakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia pikirkan memang itu yang dia lakukan. Nah, itu yang ingin kalau saya secara pribadi ya ingin saya tampilkan ke anak-anak. Jadi saya sebisa mungkin kalau saya bilang kumpul jam segini ya udah saya datang jam segitu, tidak before time, tidak juga after the time. Itu contoh singkatnya sih, on time dalam segala kegiatan. Terus ketika kita merencanakan sesuatu akan dilaksanakan di tanggal tertentu misalnya seperti itu, ya harus terjadi di tanggal itu. Kecuali ya memang ada kejadian besar yang menggeser kejadian. Nah itu contoh-contoh pemimpin. Kalau dalam pandangan saya pemimpin itu ya harus berintegritas. Itu sih kalau pandangan saya ya.
Terus apa yang sudah saya contohkan kan sudah saya contohkan tadi ya, apa yang sudah saya lakukan. Jadi teman-teman. Ya, saya sepakat ya. Jadi bagaimana sekolah bisa melakukan kegiatan agar mereka bisa menjadi pemimpin di masa depan mereka. Jadi saya kira sepakat ya bahwa dalam konsep Bali sebenarnya ada yang disebut dengan aste dase brate. Nah itu jadi cukup aste brate ya. Aste brate 18 asta ya 8. Itu asta Aiswarya dia. Lagi ya. Jadi 8. Jadi ada bisa jadi angin, bisa jadi api juga dan sebagainya. Tapi kalau misalkan untuk anak-anak seperti ini, jadi beberapa hal yang dilakukan oleh sekolah juga cukup bagus. Jadi misalkan pertama disiplin ya, disiplin karakter bagian disiplin berarti ya, yang termuat dalam profil pelajar Pancasila itu ya. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Merdeka belajar. Ya, itu. Jadi ada yang beriman bertakwa. Nah, ini sekali sebenarnya Mas. Coba 6. Jadi Profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berdosa, mandiri, gotong royong, apalagi kritis. Nah itu berkomunikasi global, kreatif. Dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi bukan. Jadi mungkin sifat-sifat itu yang bisa dilakukan atau pemimpin yang ideal ya, sesuai dengan visi misi dari sekolah juga ya. Nah, apa yang sudah kita contohkan kembali ke diri kita sendiri ya. Pertama hal yang paling penting adalah bagaimana menjaga disiplin anak-anak. Disiplin dan istilahnya tepat waktu ya. Tepat waktu juga masuk disiplin. Gitu disiplin ya. Disiplin itu penting sekali bagi mereka. Jadi kadang-kadang ada juga anak yang tidak disiplin ya, harus kita luruskan atau kita berikan pemahaman yang lebih, atau kita berikan disiplin positif kepada mereka gitu ya. Jadi yang kita contohkan disiplin. Jadi bagaimana kita bisa disiplin dalam arti dari sisi guru menilai siswa deh gitu ya. Memberikan nilai ke siswa, kalau dia ulangan kita kasih nilai. Jadi dan juga bertanggung jawab dan terbuka, fair kepada mereka. Dikasih coklat ya. Bukan itu. Jadi mereka dalam assessment misalkan itu keterbukaan dalam assessment itu salah satu hal yang bisa kita contohkan. Right. Kenapa kamu dapat misalkan 80 ya? Asalnya dari sini gitu. Jadi mereka bisa walaupun didiskusikan, mereka bisa berpendapat nanti. Jangan ujung-ujung dapat nilai sekian. Tidak seperti itu. Kalau saya sih seperti itu, Pak Adi. Gimana pendapatnya? Ya kalau ini cuma pendapat aja ya, nggak dinilai ya. Udah hal gitu. Ya kalau saya sih leader itu ya satu, dia memang beranilah mengorbankan diri. Nah, seperti itu, mengorbankan diri untuk kepentingan yang dipimpinnya. Ya setidaknya itu dulu. Yang kedua itu adalah dia harus bisa berpandangan ke depan. Visioner. Ya kalau ke belakang ya kan dilihat yang di belakangnya seperti itu. Sehingga kalau dia bisa melihat ke depan, dia akan bisa melihat kemungkinan apa yang akan terjadi. Inquiry apresiatif. Oh itu dalam bahasa Inggris ya. Sehingga kalau baca modulnya ya artinya dia kalau berpandangan ke depan, dia melihat apa yang akan terjadi, sehingga dia bisa menelurkan nanti program-program itu untuk yang di belakang. Itu yang harus dikerjakan, sehingga sebagai seorang yang namanya pemimpin itu ya dia ya membuat sesuatu yang bisa memimpin nanti anak buahnya itu sehingga bisa melewati apa yang ada di depan seperti itu. Ya mungkin agak ribet sih. Seperti itu ya. Kalau saya sih apa yang sudah kita contohkan ya, satu ya memang agar kita bisa melihat banyak, itu salah satunya ya dengan membaca seperti itu. Banyak membaca kita banyak tahu. Banyak tahu kita bisa menentukan program apa yang harus kita buat nantinya untuk melanjutkan perjalanan dari sebuah institusi. Kalau saya sih seperti itu yang saya pahami dan saya lakukan. Yang sudah Pak Adi. Iya, tentu saja dengan cara satu membaca seperti itu. Nggak pernah lihat Pak Adi bacanya itu ya gak mesti baca buku, ya. Baca keadaan juga kan seperti itu kan. Kita udah tahu baca nih situasi. apa sih ada yang ada di depan, kita baca situasi kemungkinan apa yang muncul gitu. Sehingga kita bisa prediksikan. Ya semacam cenayang lah. Oke. Jadi membaca tidak hanya buku saja ya. Benar. Baca keadaan, baca keadaan, baca situasi gitu.
Oke, dari Baca Acik perasaan. gimana? Baca peluang. Benar-benar ya. Oke. Pak Weda gimana? Weda. Udah habis semua. Ya, kalau aku menyoroti seorang pemimpin itu harus lebih dari yang dipimpin. Lebih itu tidak harus lebih di segala hal. Jadi memang nggak bisa nyari seorang yang lebih dari semua orang, tapi minimal dia mempunyai satu kelebihannya, akan membangun trust dari orang yang dipimpin ini. Karena kepemimpinan itu dibangun dari kepercayaan. Iya, Nggak bisa orang memimpin tanpa dipercaya sama yang dipimpin. Nah, untuk membangun kepercayaan ini ya harus punya kelebihan dulu. Jadi di bagian mana kelebihannya itu, misalnya di bagian karakternya tadi, dia salah satu orang yang lebih disiplin dari teman-temannya yang lain, itu akan bisa membuat dia menjadi orang yang disiplin. Atau dia lebih kreatif dari teman-temannya yang lain, itu dia akan bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, untuk itu ya kita harus mencontohkan dulu, kita harus minimal punya kelebihan dari orang-orang lain, minimal satu lah. Artinya kan kita percaya ada inteligensi ganda, itu kita tidak hanya multiple ya intelligence. apa istilahnya multiple intelligence. ya multiple intelligence. Jadi kalau kita lemah ya itu dah maksudnya. Ya. Kalau kita lemah di satu inteligensi ya kita perkuat di inteligensi lain, sehingga kita akhirnya lebih dari teman-teman yang lain dan berhaklah kita memimpin. Kalau kita di bagian A udah kurang dari si teman-teman, di bagian B kurang juga, ya nggak akan bisa jadi pemimpin. Saya kira bisa dilatih yang seperti itu ya. Artinya hal-hal tersebut bisa dilatih dengan kepada anak-anak kita kan, yang maksudnya. Jadi bagaimana anak-anak kita itu supaya bisa menjadi calon-calon pemimpin lah ke depannya, gitu ya, sesuai dengan visi misi sekolah kita. Visi sekolah kita To become a leading school in creating intelligence. Itu harus digaungkan ya, sehingga anak-anak itu benar-benar bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri deh dulu gitu ya. Jadi jangan sampai mereka belum bisa memimpin diri sendiri sehingga mereka terombang-ambing sendiri gitu. Jadi Itu sok-sokan mau memimpin orang. nah, Semua terombang-ambing kan. ya, jadi masih belajar, tahap belajar. Ya, dari sekolah adalah ruang belajar. ruang belajar. Jadi seperti itu. Jadi mungkin pemimpin adalah sosok yang dikorbankan, pemimpin adalah yang Sosok yang berkarakter, berintegritas, integritas, dan juga disiplin gitu ya. Future saya juga ya inquiry apresiatif tadi. Susah. Tapi kata Jack Ma bilang bahwa seorang pemimpin tidak harus cerdas dari segala bidang. Benar sekali. Tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa bisa memastikan bahwa setiap orang yang pimpinnya adalah bisa memberikan ide-ide cemerlangnya. Benar-benar betul. Nah itu ya. Jadi dia nggak harus dia yang paling nomor satu, tapi bagaimana memastikan orang-orang yang di sekitarnya bisa menumbuhkan kreativitas dan ide-ide cemerlang di sekitarnya. Itu luar biasa. Dari Jack Ma sih bilang gitu. Udah baca ya? Udah. Oke. Itu saja. Ada lagi yang perlu kita ini Yono? Udah cukup Yon. Airku Oke. Kita minum dulu. Ya. Gelasnya disupport dari mulut gitu. Oke. Kita ya. Udah habis. Oke. Ya, meskipun kita tidak dalam ruang belajar dan mengajar, mudah-mudahan obrolan tadi bisa memberi suatu pembelajaran untuk kita bersama. Dan dari sini obrolan kita akhiri dan ruang ini kita kembalikan ke private class.